Emulsi adalah campuran dari dua atau lebih cairan yang tidak dapat bercampur. Satu berbasis minyak dan satu lagi berbasis air. Emulsi digambarkan sebagai cairan yang tidak dapat bercampur karena mereka tidak dapat dengan mudah dicampur bersama tanpa pemisah. Di dalam botol terdapat minyak dan air yang terpisah menjadi dua, yang mana disebut dengan fase minyak dan fase air. Kita dapat mencampurkannya dengan mengocok botol sehingga mengurangi fase menjadi butiran yang lebih kecil sampai mereka benar-benar tersebar satu sama lain. Sehingga terbentuk sebuah emulsi namun dalam keadaan tidak stabil. Beberapa saat kemudian, fase minyak dan fase air kembali terpisah. Untuk mencegah hal itu terjadi dan membuat emulsi yang stabil, kita perlu menambahkan pengemulsi atau emulgator. Pengemulsi memiliki ujung hidrofilik atau suka air dan ujung lipofilik atau suka minyak. Ujung hidrofilik tertarik ke fase air dan ujung lipofilik ke fase minyak sehingga terikat bersama. Pengemulsi juga bekerja dengan membentuk film di sekitar butiran satu fase. Ini mencegah mereka bergabung kembali atau menyatu, dan dengan demikian membuat mereka tersuspensi dalam fase kontinu. Adapun cara untuk menstabilkan emulsi yaitu dengan menggunakan hidrokoloid seperti santam, gum, dan guar gum. Meskipun secara teknis tidak pengemulsi, mereka membantu mencapai stabilitas dengan meningkatkan viskositas campuran yang membuat butiran dalam suspensi. Agen pengemulsi atau emulgator sangat penting. Beberapa pengemulsi lebih menarik untuk satu fase daripada yang lain, dan ini membantu mencapai jenis emulsi yang dibutuhkan. Sederhananya, emulsi adalah minyak yang terdispersi dalam fase air atau air yang terdispersi dalam minyak. Fase minyak. Misalnya banyak krim dan lotion matahari adalah emulsi air dalam minyak yang mengandung dispersi berair dari bahan tabir surya yang terdispersi halus dalam minyak dan lilin. Dalam hal ini kita menyebut minyak sebagai fase kontinu dan air sebagai fase terdispersi. Sebaliknya, mayonnaise adalah contoh emulsi minyak dalam air. Minyak sayur membentuk tetesan kecil dalam fase air. Dalam kedua kasus, pengemulsi diperlukan untuk mencegah tetesan terdispersi dari penggabungan dan pemecahan emulsi. Masukkan gom arab ke dalam mortir, gerus hingga halus. Masukkan aquades ke dalam mortir sedikit demi sedikit hingga terbentuk mucilago. Kemudian masukkan oleum ricini sedikit demi sedikit ke dalam mortir. Gerus dengan cepat dan kuat hingga terbentuk korpus emulsi. Larutkan papaverin HCl ke dalam aquades. Lalu, masukkan larutan papaverin HCl ke dalam mortir. Aduk hingga homogen. Masukkan sediaan ke dalam botol. Kemudian, bilas mortir dengan aquades dan dimasukkan ke dalam botol. Tambahkan aquades hingga 100 ml. Kemudian ditutup dan dikocok hingga homogen. Tambahkan oleum citri sebanyak 2 tetes.
Hal yang pertama dilakukan dalam pembuatan emulsi dalam skala industri yaitu penimbangan bahan. Penimbangan bahan dilakukan untuk mengetahui jumlah bahan secara akurat. Tahapan selanjutnya yaitu pencampuran bahan. Pada pembuatan emulsi skala industri dengan bantuan mesin dari Silverson Mixer. Silverson Mixer dapat dengan mudah membuat sediaan yang homogen dan stabil dengan ukuran tetesan 2 hingga 5 mikron. Emulsi yang halus diperoleh tergantung pada formulasi itu sendiri. Tahapan selanjutnya yaitu pengemasan. Penempatan botol pada perangkat pengemasan secara otomatis memisahkan botol menjadi 2 aliran. Botol ditempatkan pada roda bintang agar keadaan botol menjadi stabil. Kemudian, botol dicuci menggunakan mesin cuci udara 4 stasiun desain ganda. Total baris kontrol rotasi yang tepat oleh sistem servo total 20 kepala cuci udara. Pembersihan jet up, slide down untuk hasil terbaik. Dengan filter 0,2 mikrometer dengan motor vakum efisien tinggi. Tahap selanjutnya yaitu pengisian botol. Mesin pengisian saluran ganda FL122, 12 nozzle pengisian baris ganda, built-in anti menetes katup mengisi rentang pengisian nozzle 50-250 ml. Kemudian, botol ditutup secara otomatis dengan bantuan mesin capping putar RCP181 dengan kontrol torsi magnetik yang akurat 8 kepala capping putar. Tahap terakhir yaitu pelabelan dengan bantuan mesin PL501 membungkus mesin pelabelan dengan printer hot foil.